Assalamualaikum teman-teman yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu pagi yang cerah, angin laut yang semilir menyapu pesisir pantai selatan Pulau Jawa. Pantai yang terkenal akan keindahannya dan sekaligus penuh dengan legenda mistis, khususnya yang berhubungan dengan Nyai Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Namun, hari itu tidak seperti biasanya. Di sebuah jalanan kecil yang melintas di pinggir pantai, sebuah pemandangan yang tidak biasa terjadi. Seorang wanita berpakaian sederhana, mengenakan jilbab hijau lusuh, terlihat sedang berjalan membawa keranjang penuh dengan teh hangat. Ia menyusuri jalanan yang lengang, sesekali menawarkan teh kepada para pedagang yang beristirahat atau pekerja yang baru saja selesai bekerja di pantai. Namun, siapa sangka, di balik penampilan sederhana itu, terdapat sebuah kisah yang tak terungkapkan. Wanita itu bukanlah penjual teh biasa, melainkan Nyai Roro Kidul, penguasa lautan yang memiliki kekuatan magis yang tak terhingga. Dalam upaya untuk memahami kehidupan manusia, ia seringkali turun ke dunia nyata dan menyamar sebagai manusia biasa. Hari itu, ia memilih untuk menyamar sebagai seorang penjual teh keliling di sebuah desa pesisir yang tak jauh dari pantai. Di desa itu, kehidupan berlangsung dengan tenang. Orang-orang bekerja keras sebagai nelayan, petani, dan pedagang kecil. Meskipun hidup sederhana, mereka saling membantu dan menjaga keharmonisan. Namun, di balik ketenangan itu, ada satu pria yang sering membuat keributan. Seorang pria muda bernama Surya. Surya adalah seorang pemuda tampan yang sering bergonta-ganti pasangan. Ia dikenal di desa sebagai pria hidung belang, suka menggoda perempuan-perempuan yang lewat. Surya berasal dari keluarga kaya, namun ia tidak pernah benar-benar menghargai orang lain, apalagi perempuan. Ia selalu merasa bahwa status sosialnya memberinya hak untuk mendapatkan apapun yang ia inginkan, termasuk wanita yang ia goda. Namun, hari itu, ketika Surya berjalan menuju warung kopi milik Nenek Tini, matanya tertuju pada seorang wanita yang tampaknya sedang beristirahat di bawah pohon rimbun, di tepi jalan. Wanita itu terlihat sederhana, namun ada sesuatu yang berbeda. Sorot matanya yang tajam dan cara ia bergerak seolah ada kekuatan misterius yang menyertainya. Surya yang sudah terbiasa menggoda perempuan, tak bisa menahan diri untuk tidak mendekat. Ia merasa tertarik, entah karena kecantikan yang tak biasa atau aura misterius yang dipancarkan oleh wanita itu. "Selamat pagi, Nona. Boleh saya duduk di sini?" ujar Surya dengan senyum nakalnya, mencoba membuka percakapan. Wanita itu menoleh dengan tenang. Matanya memandang Surya tanpa ragu, seolah mampu menembus setiap niat jahat yang ada di dalam dirinya. "Silakan, Tuan." "Tapi hanya sebentar," jawabnya dengan suara lembut yang merdu, meskipun ada kekuatan yang terkandung dalam setiap kata-katanya. Surya merasa ada sesuatu yang aneh pada wanita ini, tapi rasa penasaran lebih besar daripada kekhawatirannya. Ia pun duduk di sampingnya, tanpa sadar menikmati suasana sepi di sekitar pantai yang sunyi itu. "Nama saya Surya, dan Anda?" tanya Surya, mencoba merayu. Wanita itu hanya tersenyum tipis. "Saya, Wulan, penjual teh keliling," jawabnya dengan lembut. Di dalam hati, Surya merasa tertantang. Ia melihat wanita ini berbeda dari perempuan-perempuan lain yang biasa ia goda. Wulan seolah memiliki daya tarik yang tak bisa dijelaskan. Mungkin karena kecantikannya yang sederhana atau karisma yang terpancar dari sikapnya. Tanpa banyak berpikir panjang, Surya mulai merayu Wulan, dengan harapan ia bisa menggoda wanita ini dan menjadikannya sebagai korban berikutnya. Namun, ia tidak tahu bahwa Wulan bukanlah wanita biasa. Selama beberapa hari berikutnya, Surya terus mencoba mendekati Wulan. Setiap kali Wulan datang ke desa untuk menjual teh, ia selalu berusaha untuk mengobrol dan merayu. Namun, semakin ia mencoba, semakin ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mulai merasa seperti ada kekuatan yang mengendalikan dirinya, dan setiap kali ia berada di dekat Wulan, waktu seakan melambat. Namun, rasa egois dan kesombongannya tetap mendominasi dirinya, dan ia terus saja mendekati Wulan, meski ia mulai merasakan ketidaknyamanan yang aneh. Pada suatu sore, ketika angin laut mulai berhembus kencang dan langit mulai terlihat gelap, Surya memutuskan untuk mendekati Wulan di tempat yang sama. Ia sudah merencanakan sesuatu yang lebih jauh malam itu. "Wulan, saya tahu kamu pasti sangat lelah berjalan keliling desa ini. Bagaimana jika kamu ikut saya?
Kita pergi ke tempat yang lebih nyaman, kata Surya, mengarahkan matanya yang penuh nafsu pada wanita itu. Wulan hanya tersenyum. Namun, senyuman itu tampaknya lebih menyiratkan sesuatu yang lain. Surya tidak tahu bahwa senyuman itu bukanlah senyuman biasa. Wulan adalah Nyai Roro Kidul, yang memiliki kemampuan untuk membaca niat jahat setiap orang. Ia tahu persis apa yang ada dalam pikiran Surya, dan ia tahu apa yang akan terjadi jika ia membiarkan Surya terus begitu. Tapi, Wulan tidak langsung bertindak. Ia ingin mengajari Surya sebuah pelajaran, sebuah pembalasan untuk semua kekejaman dan kehinaan yang telah ia lakukan kepada wanita-wanita lain sebelumnya. Pada saat itulah, suasana sekitar menjadi semakin gelap, dan angin laut mulai berhembus kencang. Tiba-tiba, Surya merasa tubuhnya mulai kaku, seolah ada kekuatan yang mengikatnya. Ia berusaha untuk bergerak, namun ia tak bisa. Wulan yang duduk di sampingnya, kini berdiri dengan penuh wibawa. Matanya berubah menjadi hijau, dan aura yang mengelilinginya terasa begitu kuat. Surya merasa tubuhnya semakin berat, dan dalam sekejap, ia terjatuh ke tanah, tak bisa bergerak. "Apa yang kamu lakukan padaku?" teriak Surya, ketakutan. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengendalikan tubuhnya, dan ia tidak bisa menghindar. Wulan mendekatkan wajahnya ke telinga Surya, berbisik dengan suara yang dingin. "Kamu telah menginjakkan kaki di tempat yang salah, Surya. Ini adalah pembalasan atas semua dosa yang telah kamu perbuat." Dengan kekuatan magis yang dimilikinya, Wulan mulai mengirimkan Surya ke dalam keadaan yang sangat menyakitkan, seolah ia dibawa ke kedalaman laut yang dalam dan gelap. Rasa sakit itu semakin kuat, hingga Surya merasa seperti tercekik dan tenggelam. Tapi Wulan tidak langsung mengakhiri semuanya. Ia ingin Surya merasakan ketakutan dan penyesalan yang mendalam. Karena bagi Nyai Roro Kidul, tak ada yang lebih kejam daripada membiarkan seseorang hidup dengan dosa dan penyesalan yang tak terungkap. Pada saat itu, angin laut yang berdesir keras menjadi semakin mencekam. Surya yang terkulai lemah di tanah merasa tubuhnya semakin terhimpit, seperti terbenam dalam pasir basah yang tak bisa ia lawan. Tubuhnya terasa seolah tenggelam dalam kegelapan laut yang dalam. Di sekelilingnya, suara ombak yang bergulung terdengar seperti bisikan dari kedalaman lautan, menambah rasa terperangkap yang tak terhindarkan. Ia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, namun yang ia rasakan hanyalah ketakutan yang menggigilkan tubuhnya. "Wulan, tolong, apa yang kamu lakukan padaku?" teriak Surya, hampir tidak terdengar di tengah desiran angin yang semakin kencang. Suaranya pecah, seolah-olah ia tidak lagi berbicara dengan manusia, melainkan dengan sesuatu yang jauh lebih besar, lebih kuat, dan lebih menakutkan. Wulan berdiri dengan sikap tenang, seolah tidak terpengaruh oleh teriakan atau kekacauan yang terjadi. Ia menatap Surya dengan tatapan yang dalam, yang seolah bisa menembus setiap lapisan jiwa pria itu. "Kamu tak akan bisa melarikan diri dari apa yang telah kamu lakukan," kata Wulan, suaranya lembut namun mengandung kekuatan yang tak bisa dipungkiri. "Kamu sudah memilih jalanmu, dan sekarang saatnya untuk membayar." Tapi di balik kata-kata itu, ada perasaan yang jauh lebih dalam. Nyai Roro Kidul, meskipun dikenal sebagai sosok yang seringkali dihormati dan disembah, bukanlah makhluk yang begitu saja memberikan hukuman tanpa alasan yang jelas. Ia adalah penguasa lautan yang penuh dengan kebijaksanaan dan rasa keadilan yang tajam. Bagi Wulan, tindakan Surya, yang tak pernah menghargai dan selalu memanfaatkan perempuan, adalah suatu bentuk penghinaan terhadap martabat wanita, sesuatu yang tak bisa ia biarkan begitu saja. "Apakah kamu tahu, Surya?" lanjut Wulan, suaranya kini lebih tegas. "Kamu bukanlah yang pertama. Banyak pria sepertimu datang dengan niat yang sama. Tapi tidak ada yang luput dari mata saya. Tidak ada yang bisa lolos dari hukuman." Surya merasa tubuhnya semakin lemas, seolah ditarik oleh suatu kekuatan yang tidak bisa ia lihat. Ia berusaha meronta, berusaha berdiri, namun tubuhnya terasa berat, kaku, seperti terbelenggu oleh sesuatu yang lebih kuat daripada apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Saat itu, Surya merasa seolah ia berada di tengah laut, jauh dari daratan, di mana gelombang-gelombang hitam mengamuk di sekelilingnya. Ia bisa mendengar suara makhluk-makhluk dari kedalaman lautan yang mengerikan, dan di atas kepalanya, langit berubah menjadi hitam pekat, dihiasi dengan awan mendung yang bergulung-gulung, seolah mengancam untuk menelan dunia. Wulan memandang Surya, tak ada rasa kasihan dalam matanya.
Kamu pikir wanita adalah objek yang bisa kamu permainkan sesuka hati, bukan? Kamu memperlakukan mereka seperti barang yang bisa diperlakukan sesuka hati. Wulan berkata, nada suaranya lebih dalam, lebih serius. Tapi dunia ini penuh dengan kekuatan yang tak kamu pahami, Surya. Dan kini, saatnya kamu menghadapi konsekuensi dari kebodohanmu. Surya, dalam kebingungannya, masih berusaha mencari jalan keluar. Namun, semakin ia berusaha untuk bangkit, semakin ia merasa tubuhnya terjatuh ke dalam jurang yang dalam. Ia melihat cahaya yang menggelap, seperti sebuah lingkaran gelap yang menarik dirinya semakin dalam. Pada saat itu, ia tahu ia tak bisa melawan. Ia telah terperangkap dalam kutukan yang tak bisa ia hindari. Wulan mengangkat tangan kirinya, dan dalam sekejap, segala sesuatu yang ada di sekitar mereka berubah menjadi kabut hitam. Laut yang menderu, langit yang bergemuruh, semuanya seperti membentuk suatu ritual yang lebih besar dari sekadar kutukan. Semua itu adalah bagian dari kekuatan Nyai Roro Kidul yang tak terhingga. Wulan kini berdiri seperti seorang dewi yang memimpin pertempuran alam, dengan wibawa yang tidak bisa digoyahkan. Aku akan memberikanmu kesempatan untuk merasakan apa yang kamu lakukan selama ini, katanya, dengan suara yang menenangkan namun menakutkan. Kamu akan merasakan setiap sakit yang pernah kamu sebabkan kepada wanita yang kamu hianati. Dan setelah itu, aku akan membiarkanmu tenggelam ke dalam kedalaman, di mana tak ada yang bisa menolongmu. Surya mulai merasakan ada yang berubah dalam dirinya. Tubuhnya mulai terasa sangat berat, seolah-olah ia dibebani dengan ribuan beban yang tak terlihat. Tiba-tiba, segala kenangan buruk yang pernah ia alami muncul begitu saja dalam benaknya. Ia merasa seolah terhimpit oleh rasa bersalah dan penyesalan yang luar biasa. Namun, yang lebih mengerikan adalah perasaan yang datang dari dalam laut. Ia merasa ada sesuatu yang sangat besar, sangat gelap, yang menunggu untuk menelannya. Setiap tarikan napasnya terasa semakin sesak, semakin berat. Dan dalam keadaan seperti itu, ia mendengar suara bisikan lembut, namun menggetarkan seluruh tubuhnya. Jangan coba melawan, Surya. Kamu sudah berada di dalam dunia saya sekarang, bisik Wulan, dan tiba-tiba ia menghilang dalam kabut hitam. Ketika Surya membuka matanya, ia melihat dirinya sendiri terdampar di sebuah pantai yang sepi. Lautan yang luas terbentang di depannya. Namun di balik gelombang yang tampak tenang itu, ia merasakan sesuatu yang sangat asing. Lautan itu bukanlah tempat yang aman, melainkan tempat yang penuh dengan misteri dan kekuatan yang tak terjangkau oleh pemahaman manusia biasa. Surya berdiri dengan gemetar, mencoba memahami apa yang terjadi. Namun, tubuhnya terasa sangat lelah dan pikiran penuh dengan rasa takut yang mendalam. Ia berlari ke arah daratan, berusaha keluar dari cengkraman ketakutannya. Namun, semakin ia berlari, semakin ia merasa terperangkap. Pantai yang tadinya tampak luas dan terbuka kini terasa seperti terowongan yang sempit, menyesakkan nafas. Ia melihat bayangan gelap bergerak di luar batas penglihatannya. Saat ia menoleh, ia hanya bisa melihat wajah Wulan yang kini berubah menjadi sosok yang mengerikan, dengan rambut panjang yang tergerai, dan matanya bersinar hijau, seolah menatapnya dari kedalaman lautan. Kamu tak bisa lari, Surya. Suara Wulan menggema di telinga Surya. Kamu telah menandatangani takdirmu. Di saat itulah, Surya menyadari bahwa dirinya telah terperangkap dalam kutukan yang tak bisa lepas. Semua dosa dan kesalahannya kini telah menjadi takdir yang tak bisa dielakkan. Dan di hadapannya, hanya ada satu jalan menuju akhir yang tak terhindarkan. Setelah kejadian malam itu, Surya merasa dirinya terperangkap dalam dunia yang jauh lebih besar dan lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Setiap langkah yang ia ambil seolah tertahan oleh kekuatan tak terlihat yang mengikutinya. Lautan yang tadinya tampak tenang, kini penuh dengan gemuruh, seolah mengancam untuk menyapu segala yang ada di depannya. Namun, ia tidak bisa berhenti berjalan. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mendorongnya maju, meskipun jantungnya berdegup kencang penuh rasa takut. Pantai yang dulunya tampak luas kini terasa semakin sempit. Setiap langkahnya membawa Surya lebih jauh dari kenyataan, lebih jauh dari kehidupan yang dulu ia kenal. Di langit, awan hitam menggulung, membentuk pola yang menyerupai tangan raksasa yang siap menghancurkan segala sesuatu yang ada di bawahnya. Surya merasa seolah-olah ia berada di ujung dunia, di tempat yang hanya dikenal oleh mereka yang telah mengundang kematian.
Namun, rasa takut yang luar biasa itu bukanlah satu-satunya perasaan yang muncul dalam benaknya. Surya juga merasakan sebuah perasaan lain, penyesalan yang mendalam. Ia mulai mengingat kembali semua wanita yang telah ia permainkan, semua pengkhianatan yang telah ia lakukan. Ia teringat bagaimana ia sering memperlakukan mereka seperti benda yang bisa ia gunakan sesuka hati, hanya untuk kepuasan sesaat. Wanita-wanita itu hanyalah alat baginya untuk menunjukkan kekuasaan dan kehebatannya sebagai seorang pemuda kaya dan tampan. Namun, kini semua itu terasa seperti sebuah kebodohan yang tak termaafkan. Setiap kenangan buruk itu datang kembali dengan jelas, dan setiap kesalahan yang ia lakukan kini menghantuinya. Surya merasakan sakit yang luar biasa, lebih dari sekadar rasa fisik. Seperti ada ribuan tangan yang mencengkeram jiwanya, memaksanya untuk merasakan setiap penderitaan yang pernah ia sebabkan. Setiap kali ia bernapas, ia merasakan kepedihan yang semakin dalam, semakin membebani dirinya. Di tengah kesunyian yang mencekam, Surya berhenti sejenak. Ia melihat ke sekeliling, namun hanya ada laut hitam yang tak berujung dan langit gelap yang semakin mendekat. Ia merasa seolah-olah dunia ini tak memiliki tempat lagi untuknya. Ia tak bisa melarikan diri, tak bisa kembali. Ia hanya bisa berjalan, dipaksa oleh kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Kemudian, dalam keheningan yang mencekam itu, Surya mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Suara itu berat, seperti suara seseorang yang berjalan di atas pasir basah. Dengan perasaan yang semakin takut, ia menoleh. Di ujung jalan setapak yang gelap, ia melihat siluet seorang wanita yang berjalan mendekat. Wanita itu mengenakan gaun panjang berwarna hijau yang melambai-lambai tertiup angin laut. Wajahnya tak terlihat jelas, namun ada sesuatu yang sangat akrab dari siluet itu. Ketika wanita itu semakin mendekat, Surya merasa tubuhnya semakin dingin. Ia mengenali sosok itu, wanita yang telah menghantuinya sejak malam itu, Wulan, atau Nyai Roro Kidul. Namun, kini ia bukan lagi wanita sederhana yang menjual teh keliling, melainkan sosok yang lebih besar, lebih menakutkan. Auranya memancar begitu kuat, begitu gelap, dan begitu mengerikan. Wulan berhenti di depan Surya, tatapan matanya yang tajam menembus kedalaman jiwa Surya. "Kamu merasa takut, Surya? Atau kamu mulai menyadari apa yang telah kamu lakukan?" Suaranya terdengar seperti suara yang datang dari dalam lautan, dalam, berat, dan penuh dengan gema yang tak terhindarkan. Surya hanya bisa terdiam. Ia ingin lari, namun tubuhnya terasa kaku. Ia ingin berbicara, namun kata-kata tak bisa keluar dari bibirnya. Di hadapannya, Wulan berdiri dengan penuh wibawa. Wajahnya tersembunyi oleh bayang-bayang yang semakin gelap, hanya matanya yang bersinar terang seperti dua batu giok yang menghijau. "Wulan, apa yang akan kamu lakukan padaku?" Suara Surya akhirnya terdengar pelan, hampir seperti bisikan. Wulan memandangnya dengan tatapan yang tidak terduga. "Aku akan memberimu kesempatan untuk merasakan apa yang telah kamu lakukan. Kamu akan merasakan penderitaan yang telah kamu sebabkan pada setiap wanita yang kamu permainkan." Wulan kemudian melangkah maju, mendekatkan wajahnya ke Surya, hingga Surya bisa merasakan nafasnya yang dingin dan berat. "Dan setelah itu, aku akan membiarkanmu tenggelam, seperti apa yang seharusnya terjadi pada orang sepertimu." Seketika, Surya merasakan tubuhnya mulai terangkat. Ia merasa seolah dirinya dibawa oleh gelombang laut yang ganas, tanpa kendali. Namun, bukanlah air laut yang membawa tubuhnya, melainkan kekuatan yang jauh lebih besar. Kekuatan yang berasal dari Nyai Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Saat tubuhnya terangkat lebih tinggi, Surya bisa melihat dunia yang semakin jauh. Lautan yang gelap kini berubah menjadi lautan yang berkilau, dengan ombak yang berlapis-lapis menghampar hingga ke horizon yang tak terlihat. Namun, di tengah laut yang luas itu, ia merasa begitu kecil, begitu tak berarti. "Tenggelamlah, Surya." Suara Wulan kembali terdengar, kali ini lebih berat dan lebih penuh dengan kekuatan. "Tenggelamkan dirimu dalam penderitaan yang telah kamu ciptakan." Dengan satu sentakan, Surya merasa tubuhnya terjatuh. Ia terjatuh ke dalam jurang lautan yang dalam dan gelap. Tubuhnya dihantam gelombang, tenggelam semakin dalam, menuju ke kedalaman yang tak terjangkau. Lautan yang dulu ia anggap sebagai tempat yang penuh dengan kebebasan kini, terasa seperti penjara yang tak bisa ia lari dari sana. Di kedalaman itu,
Surya merasakan rasa sakit yang luar biasa. Setiap tarikan napasnya menjadi semakin berat, dan setiap detik terasa seperti tahun-tahun yang penuh penderitaan. Ia bisa merasakan segala dosa yang telah ia perbuat, seolah semuanya datang menghantamnya dengan kekuatan yang tak bisa ia tanggung. Semakin ia berusaha melawan, semakin dalam ia tenggelam. Setiap usaha untuk bernapas hanya membawa lebih banyak air ke dalam paru-parunya. Dan pada saat itulah, Surya akhirnya menyadari bahwa ia tidak akan pernah bisa keluar dari tempat ini. Lautan yang mengelilinginya bukanlah tempat yang bisa ia tuju untuk melarikan diri. Itu adalah takdirnya. Takdir yang telah ia pilih melalui setiap langkah jahatnya. Dalam keputusasaan, Surya merasakan seluruh tubuhnya semakin lemah. Ia merasa seolah semua kekuatan yang dimilikinya hilang begitu saja. Ketika akhirnya ia tenggelam sepenuhnya, suara riuh ombak yang menghantam tubuhnya menghilang, dan semuanya menjadi sunyi. Di kedalaman lautan, tubuh Surya terombang-ambing dalam kegelapan yang menelan seluruh keberadaannya. Tiada cahaya yang menyinari, hanya kegelapan yang tak terhingga, seolah memeluknya dalam kesendirian yang abadi. Setiap tarikan napasnya hanya membawa rasa sesak yang semakin menambah kepedihan, seolah tubuhnya dipenuhi air laut yang asin dan dingin. Namun, dalam keterpurukan itu, Surya merasakan sebuah keheningan yang aneh, yang membuatnya sejenak terlepas dari rasa sakit fisik. Ia merasa tubuhnya mulai mengambang, ringan, seperti melayang tanpa bobot. Lama-kelamaan, ia mulai merasa ada yang berbeda. Lautan yang menutupinya bukanlah lagi laut yang mengerikan, tetapi sesuatu yang jauh lebih besar, lebih misterius. Sesuatu yang jauh di luar jangkauannya. Di sekitar tubuhnya yang lemah, ia merasakan hembusan udara yang lembut dan dingin, seolah ada tangan-tangan yang mengelusnya, menenangkan kegelisahannya. Suara ombak yang tadinya bergemuruh kini berubah menjadi bisikan yang penuh dengan kata-kata yang tidak bisa ia pahami, namun terasa begitu akrab. "Surya, kamu telah datang ke tempat yang tidak ada jalan kembali." Suara itu terdengar begitu dekat, begitu dalam, namun juga penuh dengan pengertian. Itu adalah suara yang sama yang pernah ia dengar malam itu, ketika Wulan pertama kali mengungkapkan kutukan. Tiba-tiba, Surya merasakan seolah tubuhnya ditarik ke permukaan, menuju tempat yang lebih terang. Tetapi itu bukanlah permukaan laut yang biasa. Ia merasakan sesuatu yang aneh, seolah ia berada di antara dua dunia. Keadaan itu sulit ia jelaskan. Ia melihat bayangan samar-samar di sekitarnya, bayangan sosok-sosok yang bergerak dengan anggun di tengah kabut. Mereka adalah wanita-wanita yang pernah ia lukai, wajah-wajah yang pernah ia pergunakan untuk kepuasan diri. Wanita-wanita itu, seolah-olah datang dari kedalaman lautan, muncul satu persatu, masing-masing dengan ekspresi yang penuh dengan kesedihan. Ada yang menangis, ada yang memandangnya dengan tatapan penuh kebencian, namun ada juga yang menatapnya dengan rasa iba. Mereka adalah bayangan dari jiwa-jiwa yang terluka, jiwa-jiwa yang tersiksa oleh tindakan buruk yang ia lakukan semasa hidupnya. "Apakah kamu merasa bersalah?" Suara itu kembali bergema, kali ini lebih keras. Suara Wulan, atau Nyai Roro Kidul, kembali terdengar di telinga Surya, lebih dalam dan lebih menggetarkan. "Ini adalah akibat dari setiap kebohongan yang kamu buat. Setiap wanita yang kamu abaikan, setiap hati yang kamu hancurkan, semua itu membentuk dunia yang kini kamu huni." Surya merasakan tubuhnya terjatuh kembali, namun kali ini bukan ke dalam laut yang gelap, melainkan ke sebuah tempat yang penuh dengan bayangan. Ia berada di suatu ruang yang tidak bisa ia jelaskan, sebuah ruang gelap yang dipenuhi oleh suara bisikan. Suara-suara itu seperti datang dari segala arah, memadati telinganya. "Kamu akan terus berada di sini, Surya, di dunia yang kau ciptakan sendiri." Suara itu berbicara lagi. Suara-suara wanita yang terluka itu semakin keras, semakin penuh dengan kesedihan dan penderitaan. Surya bisa merasakan beban emosional yang begitu berat di dada, seolah ia dipaksa untuk merasakan seluruh penderitaan yang telah ia sebabkan. Wulan, atau Nyai Roro Kidul, berdiri di depannya, wajahnya kini lebih terang, namun tetap memancarkan aura yang penuh dengan kebijaksanaan dan kekuatan. "Apakah kamu merasa penyesalan?" tanya Wulan dengan tatapan yang penuh makna. "Atau apakah kamu masih berpikir bahwa dunia ini milikmu untuk dipermainkan?" Surya tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menatap wajah itu dengan tatapan kosong, penuh penyesalan,
dan air mata yang tak mampu ia bendung. Ia merasa tak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk mengubah takdirnya. Ia tahu bahwa dunia yang ia huni sekarang adalah akibat dari setiap langkah yang ia pilih dalam hidupnya. Dunia ini adalah refleksi dari keburukan dan kesombongannya. Wulan melangkah mendekat, menyentuh bahu Surya dengan lembut. Kini saatnya kamu menyadari bahwa tiada lagi jalan keluar. Kamu telah menerima konsekuensi dari segala tindakanmu. Dengan satu gerakan, Wulan mengangkat tangan, dan dalam sekejap, segala sesuatu di sekeliling mereka berubah menjadi kabut hitam. Kabut itu menyelimuti Surya, membawanya lebih dalam ke dalam dunia yang gelap dan tak terhindarkan. Ia merasa dirinya ditarik ke dalam pusaran yang tak pernah berhenti. Semua suara wanita yang pernah ia sakiti, kini menjadi satu kesatuan, bergema di sekelilingnya, hingga akhirnya seluruh tubuh Surya tenggelam sepenuhnya dalam kegelapan yang tak terduga. Tak lama kemudian, sebuah suara berat terdengar, datang dari kedalaman yang tak bisa dijangkau oleh manusia. Kamu telah menjalani hidup dengan kebodohan, Surya. Suara itu menggetarkan seluruh keberadaannya. Dan kini, kamu akan terjebak di sini, di kedalaman yang tak berujung, bersama dengan jiwa-jiwa yang tak pernah mendapatkan keadilan. Surya merasa tubuhnya kembali terjatuh. Namun kali ini ia tidak merasakan apapun. Tidak ada rasa sakit, tidak ada penyesalan. Hanya sebuah keheningan yang menenggelamkan segalanya. Ia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Mungkin berabad-abad, mungkin hanya sekejap. Yang ia tahu, ia tak akan pernah bisa kembali ke dunia yang dulu ia kenal. Ia telah menjadi bagian dari dunia yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih kekal. Akhirnya, Surya sadar bahwa ia tidak akan pernah bisa keluar dari dunia ini. Lautan yang menelannya kini telah menjadi rumahnya yang abadi. Tempat yang penuh dengan penyesalan dan penderitaan yang tak berkesudahan. Dan dalam keheningan itu, suara Wulan yang lembut terdengar sekali lagi. Ini adalah takdirmu, Surya. Dan takdir ini tak akan pernah berubah. Dengan itu, Surya lenyap, tertelan oleh kekuatan lautan yang mengerikan. Sebuah dunia yang penuh dengan bayangan jiwa-jiwa yang terluka dan terperangkap di dalamnya. Dan dari kedalaman itu, suara ombak yang tak pernah berhenti bergema di seluruh penjuru laut selatan, menjadi saksi bisu dari sebuah takdir yang telah digariskan. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Saya harap teman-teman semua menyukainya. Dan apabila ingin mendengar lebih banyak kisah-kisah menarik, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.